Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, senang sekali hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial di episode Bincang Pilkada Aceh Singkil. Ya, bersama bintang tamu kita Bang Saparudin Tanjung. Beliau ini sudah kita jadwalkan dari 2 minggu yang lalu. Wah. Tapi alhamdulillah hari ini baru bisa kesampaian. Ya, baru pulang dari Jakarta ya, Bang Sapar ya. Alhamdulillah luar biasa. Kita minta pandangannya ini. Karena kita rasanya nggak perlu lagi perkenalan. Siapa yang nggak kenal sama Bang Sapar Tanjung gitu. Baik Bang Sapar. Banyak kenal ya? Iya, banyak yang kenal ini. Pertama Bang Sapar kita minta pandangannya. Kira-kira menurut Bung Sapar bagaimana ini tentang Pilkada Aceh Singkil 2024 ini? Silakan Bang Sapar. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Adinda, Wanhar udah diundang di broadcastnya Wanhar Lingga ya, broadcast alam, tepatnya di Sinanggal, Warung Sinanggal. Jadi pada sore ini diajak bincang-bincang lah nih, ceritanya ya, terkait dengan momen pelaksanaan pilkada di Aceh Singkil. Jadi tentu pilkada ini sudah menjadi sebuah momen yang ditunggu-tunggu ya oleh kita semua, masyarakat Aceh Singkil, terutama kita di kalangan yang muda-muda, ya kan? Karena berdasarkan informasi yang beredar kepada kita di tengah masyarakat, kemungkinan besar pilkada kita Aceh Singkil kali ini sepertinya ya, Dinda ya, sepertinya hanya akan diikuti oleh 2 kontestan. Dan 2 kontestan ini sama-sama incumbent nih. Agak seru nih kayaknya nih ya. Iya, betul. Dan mudah-mudahan pilkada sekali ini bisa menjadi pilkada yang sehat lah bagi Aceh Singkil ke depannya untuk bisa menjadi lebih baik. Itu mungkin dulu, Dinda. Ya, baik. Tentu ya seperti yang disampaikan Bang Sapar tadi, terhitung mulai hari ini karena pendaftaran ini di tanggal 27 ya, bulan 27 Agustus. Hanya ada 2 calon pasang. Kira-kira Bang Sapar, menurut pandangan Bang Sapar, di antara 2 calon kepala daerah ini, apa menjadi tantangan yang terbesar untuk 2 calon ini untuk ke depan memenangkan hati masyarakat? Tentu karena dua-duanya sudah pernah menjabat dan incumbent ya. Calon pemimpin kita yang 2 ini harus makin memperlihatkan integritasnya nih. Oke, siap. Harus makin memperlihatkan integritasnya. Karena sudah pasti ketika sudah menjalon dan sudah menjabat tentu sudah punya karya dan nyata. Nah, hasil karya dan nyatanya itu menjadi integritas pembuktian untuk keyakinan masyarakat memberikan pilihan ke depannya. Nah, itu yang menjadi tantangan yang berat. Tentu efek dari perbuatan, sikap dan karya nyata yang dilakukan selama ini, ya kan, menjadi penilaian terhadap integritas individu yang bersangkutan di tengah masyarakat. Ya, itu dia mungkin. Baik. Nah, kita mengenal di antara 2 calon ini yang disampaikan Bang Sapar tadi sudah pernah menjabat ini selama 1 periode masing-masing, ya kan? Dan hari ini Aceh Singkil masih dinobatkan sebagai daerah termiskin. Seberapa seksi kira-kira ini isu kemiskinan ini dalam pilkada Aceh Singkil ini nanti? Berpengaruh, berpengaruh, cukup berpengaruh. Ya, tapi syukur alhamdulillah tadi berdasarkan informasi yang tersebar pada hari ini melalui lamannya AJNN, hari ini Aceh Singkil sudah naik grade ya, bukan lagi pada posisi termiskin, sudah menaik pada level 9 per tanggal 15 Juli kemarin. Artinya pasca pilkada kemarin, kemudian pemilihan bupati yang di 2017 kemarin, dan PJ yang kemarin dan PJ yang sekarang, ternyata ada perubahan, penaikan data. Ternyata stigma Singkil sebagai daerah termiskin sudah agak tergerus nih ya, Dinda. Jadi nanti walaupun demikian, terhadap calon bupati kita ke depan tentu tetap sama-sama harus berupaya untuk menjadikan daerah kita ini sebagai daerah yang maju, daerah yang berkembang, keluar dari status kemiskinannya. Nah, terlepas dari program apa yang akan dibangun, ya, program apa yang akan dibangun sehingga nanti program itu bisa berdaya dan bermanfaat bagi masyarakat. Nah, program itu harus betul-betul mengena kepada masyarakat sehingga pelaksanaan program itu bisa dirasakan oleh masyarakat, ekonomi bisa berputar, ya kan, status pendidikan dari level masyarakat bisa terangkat, kemudian program-program yang besar lah tentunya ya, yang diupayakan untuk bisa menghapus Aceh Singkil dari daerah status kemiskinan untuk 5 tahun ke depan. Di masa kepemimpinan yang siapapun nanti yang menang gitu ya, Dinda ya. Ya, jadi begini, secara realita kehidupan masyarakat Aceh Singkil ini kita melihat, ini secara data kita memang termiskin. Nah,
bagaimana Bang Sapar melihat, apakah memang Aceh Singkil itu betul-betul miskin, atau memang mental kita ini yang miskin ini? Nah, kalau akan diangkat nanti mungkin ke depan, bagaimana kandidat dua calon ini bisa mempresentasikan ke masyarakat begitu? Ada dua faktor ya. Yang faktor pertama memang berdasarkan standar acuan dari kemiskinan ekstrim pada Badan Pusat Statistik, memang Aceh Singkil nggak masuk dalam kategori yang dimaksud. Nah, itu yang maksudnya ya, tadi. Tidak masuk. Tetapi dari segi kategori memang ya kan, untuk kondisi Aceh Singkil ini memang terjadi ketimpangan. Nah, kondisi ini juga yang harus menjadi perbaikan ke depannya. Untuk kondisi ekstrim pada level nasional memang di angka 20.000 sekian ke bawah tuh pendapatan per hari. Kalau kita sini enggak. Tetapi pun demikian ya kan, ada upaya moral juga yang harus diperbaiki sebenarnya nantinya. Terlepas dari itu, ditambah dengan upaya pemerintah juga, masyarakat juga harus ikut berperan aktif. Karena kebanyakan juga masyarakat kita masih bangga nih ketika ada ini, berharap dia jadi status miskin supaya dapat bantuan ya kan. Kondisi ini yang sering terjadi ya. Iya, itu yang terjadi. Dan kondisi itu juga harus nanti menjadi perubahan pola sikap lah ya, tengah masyarakat kita, sama-sama lah. Jika ingin memajukan daerah kita, juga bukan hanya terbeban nanti kepada pemimpin yang akan terpilih ke depannya. Kita juga, masyarakat juga harus ikut berperan tentunya. Ya. Baik, Bang Sapar, ini ada pertanyaan ini dari netizen. Ya, apa itu? Terkhusus kepada Abang Dasapar ya gitu ya. Beliau menanyakan, kira-kira Mas Sapar, bagaimana politik identitas? Apakah akan sangat mempengaruhi ya peran besar dalam Pilkada Aceh Singkil tahun ini? Politik identitas, gimana kira-kira menurut Mas Sapar? Politik identitas ya. Tetap ya saya rasa ya. Iya. Karena tentu kita punya identitas ya. Pada level nasional sendiri pun terkait dengan politik identitas juga tetap ada ya. Tetap ya. Tapi tinggal bagaimana kita memahami konteks identitasnya. Tentu yang dimaksud dengan identitas dalam pemahaman saya pada pemilih kalangan Muslim misalnya kan. Iya. Kemudian pada pemilih kalangan non Muslim, pada pemilih suku ini. Tapi walaupun demikian ya kan, kita tidak boleh menjadikan identitas itu sebagai sebuah momok tentunya, ya. Karena ketika kita pandang identitas itu sebagai sebuah momok dan membawanya ke ranah yang negatif, ujung-ujungnya akan menjadi perpecahan. Jadi, mari kita sama-sama menjadi pemilih yang pintar lah ya. Masyarakat Aceh Singkil menjadi pemilih yang pintar. Kalau kita kesampingkan identitas, tetap ada yang namanya identitas, tetap tidak bisa. Pada level nasional sendiri pun ada identitas. Artinya bagaimana kedua calon ini nanti bisa membungkus dengan rapi. Benar. Nah, kedua calon ini harus bisa menjadikan sebagai merangkul lah ya semuanya ya, tanpa ada menggap-gapkan satu sama lain. Tidak peduli dia, apakah dia Muslim, non Muslim, suku Jawa, suku Pak, suku ini, tidak perlu. Yang jelas ya, kalau dalam istilah politiknya ya kan, saya dulu pernah belajar namanya ada piramid terbalik. Ya, piramida terbalik. Ya, piramida terbalik. Jadi kalau sudah menjadi pemimpin, tidak boleh ada di kotak-kotakan. Dalam prosesnya juga tidak boleh di kotak-kotakan. Karena Aceh Singkil ini milik kita bersama. Ya, jadi harapan saya juga kepada siapapun ya, teman-teman di luar sana, mau suku apa, mau agama apa, kita sama-sama bersaudara semuanya. Kita hilangkan membawa ranah identitas itu ke ranah yang negatif. Ya, ingat Aceh Singkil ini masih berumur 25 tahun. 25 tahun, masih cukup muda. Kita masih punya peluang yang cukup besar untuk memajukan daerah ini. Ya, itu mungkin. Oke, baik. Hari ini Bang Sapar kita melihat generasi muda banyak yang diklaim-klaim itu harus ikut andil, ikut tampil begitu dalam momen Pilkada tahun 2024 ini. Nah, kali ini ya. Kira-kira seberapa penting ini keterlibatan anak muda dalam Pilkada tahun 2024 ini? Sangat. Ya, gimana? Sangat. Coba dipaparkan dulu Bang Sapar. Sangat ya. Kalau karena anak muda hari ini Bang Sapar, gini, kalau banyak duduk di warung kopi, lebih banyak tidur. Oh, tidak. Kira-kira gimana pandangan Mas Sapar? Tidak. Ini memang momentum nih bagi anak-anak muda ya. Ya. Jadi Dinda, kita berkaca kepada data pemilu tahun 2017. Ya. Data pemilu kita 2017 itu ya, jumlah pemilih kita 64.000. Ya. 64.000 ya. Jadi
2017 ke 2024 ada 7 tahun. Nah, kemudian dalam 7 tahun itu kita berkaca kepada pileg kemarin. 86.000. Artinya, ya, secara kalkulasi penambahan, ya kan, yang tidak memilih di 2017 sudah dipastikan memilih di sekarang. Karena ada penambahan 24.000. Dan yang tidak memilih itu adalah orang Singkil yang muda-muda loh. Betul. Nah, ini momentum. Jadi Aceh Singkil sekarang sedang menjalani yang namanya bonus demografi nih. Jadi kasih ruang lah pada adik-adik kita yang muda ini, para calon ya, nanti harapan kita bersama kasih ruang nih kepada 24.000 pemilih tambahan ini ya. 24.000 pemilih tambahan ini sesuai dengan kalkulasi 2017 untuk punya ruang, pasti punya ruang. Ya, jadi kalau tadi yang bicaranya di warung duduk-duduk, itu mereka nggak duduk di warung sembarangan itu. Duduk warung kopi bercerita politik juga ya. Politik itu. Mereka juga sudah memikirkan siapa nih pemimpin yang bisa memberikan ruang bagi kita yang muda nanti. Baik. Udah punya mereka nih. Siap tempur aja nih mungkin ya, di tanggal 27 nanti siapa daftar, masuk mereka nih ke barisan mana nih. Baik, artinya Bang Sapar juga sudah punya pilihan tentu ya hari ini ya. Ada. Nanti kita belum bisa kita buka ya. Di kota nanti kita pilih. Siap. Oke, baik Mas Sapar. Pendapat Mas Sapar tentang transparansi dan integritas dalam pelaksanaan Pilkada Aceh Singkil tahun 2024. Gimana? Transparansi ini perlu ya. Bagi para calon, bagi KIP selaku penyelenggara, kemudian teman-teman partai politik ya, terutama terkait dengan transparansi dalam melaksanakan anggaran ya, menjalankan anggaran. Ini penting ya, ini penting sebagai sebuah pembelajaran bagi pemilih di Aceh Singkil ya kan. Harapan saya nanti ke depannya kita bisa sama-sama mengurangi ataupun kalau bisa tiadakan saja ya kan penggunaan politik uang ya. Pemerintah daerah dalam hal ini Komisi Independen Pemilihan ya kan harus memberikan pendidikan yang jelas nih terkait dengan transparansi politik untuk Pilkada 2024 ini. Kemudian integritas nih ya. Nah, ini balik ke sebenarnya kalau bicara integritas ini balik ke feel-nya pemilih ini. Karena yakin saya ketika berkampanye calon ke calon akan coba menyampaikan integritas dia. Saya akan berupaya, gitu nih. Tapi mudah-mudahan niat dan capaian dari ucapan yang dilakukan itu akan bisa terrealisasi lah ketika diberikan amanah. Tapi pun demikian, memang Aceh Singkil butuh pemimpin yang betul-betul punya integritasnya, Dinda. Ya, baik. Sangat butuh pemimpin karena kita masih banyak potensi alam. Aceh Singkil harus keluar seperti cerita kita tadi, status miskin. Kemudian ada 20.000 anak muda yang posisinya harus dipikirkan untuk masa depannya. Kira-kira pekerjaan, lowongan pekerjaan apa, dan tentu pemimpin yang punya integritas yang sangat kita harapkan. Ya, tapi begini Bang Sapar, ada satu yang memang sangat menggelikan ini, pernyataan yang sangat menggelikan. Bagaimana ketika pilkada ataupun pileg, ada beberapa kelompok ini sangat alergi ini dengan kampanye, dengan saya berjanji begini-begini, tapi mereka menyatakan begini, aku KDP, KUNEP, aku dapat. Ini bagaimana? Kira-kira pola pikir seperti ini. Ini sangat banyak ini, seperti ini. Yang terjadi, maupun di pileg ataupun mau pilkada. Artinya, mereka bisa kita katakan apatis ya. Sudah tidak peduli lagi. Memang Dinda, kita ada dua contoh nih ya, yang sudah kita jalani kemarin. Yang pertama pileg ya. Sebelum pileg kita pemilihan kepala desa kemarin ya. Kepala desa. Pemilihan kepala desa memang kita lihat kemarin cukup jelas ya, gamblang datanya. Dari 49 kepala desa yang melakukan pemilihan kemarin, kemudian 2 gagal ya karena di PJ kan, karena tidak berhasil melaksanakan panitianya. Dari 47 itu setengah itu lebih orang baru semua. Lebih hampir 80%. 80% itu orang baru semua. Jadi artinya incumbent itu tumbang ya, tumbang. Kemudian ada contoh yang kedua di proses pileg kita kemarin ya. Proses pileg kita kemarin dari 25 anggota DPRK, sekitar 30% cuman yang lama duduk. Artinya memang secara sepemahaman saya nih ya, bisa jadi untuk proses pilkada saat ini
masyarakat Aceh Singkil itu sudah punya pilihan dalam hatinya. Mereka sudah terpatri dalam hatinya. Saya bakal pilih si Polan karena mungkin dia sudah bisa menilai ya, si A seperti ini, si B seperti ini. Cuman ketika orang berkampanye itu kan bagian dari tahapan. Jadi kalaupun ada yang menyampaikan patah kata lah seperti itu, ada yang nggak penting lah ngomong sana sini, kampanye sana, menyampaikan ini itu, karena memang mungkin dalam hatinya dia sudah punya pilihan, mungkin itulah yang akan dipilihnya. Apapun diceritakan dia tidak akan mau goyah lagi. Nah, saya coba berkaca nih dengan proses pileg dan pilkades kita kemarin ya. Pun demikian, saya rasa tidak semua lah seperti itu. Tidak semua. Itu memang tahapan dari kampanye, penyampaian visi dan misi itu kan bagian dari tahapan pembelajaran politik nih, bagi yang bersangkutan dan bagi masyarakat. Ya, artinya begini, kira-kira ya Mas Sapar, ketika ada seseorang yang Abang jumpai nanti di dalam tahapan kampanye, katakanlah Abang Sapar nanti mendukung calon A begitu, tentu seluruh tenaga dan pikiran kita ikut andil untuk mengkampanyekan, kan begitu. Nah, kemudian Bang Sapar menemui audien nih. Iya. Masyarakat. Jangan banyak bicara lah. Kali body tiga manggepeng nah, kan gitu. Iya. Nah, ini yang sering terjadi nih. Apa nih jawaban kita nih? Tentu kita harus sampaikan secara politik sehat ya. Terkait dengan menyampaikan seperti itu pasti ada. Pasti ada dan tidak bisa kita tiadakan. Tugas kita adalah memberikan pelajaran politik. Kalau kita lawan bahasanya, tantang lah seperti itu ya, nanti ribut. Nah, makanya saya bilang tadi, sejauh ini sepertinya berkaca kepada pilkades dan pileg kemarin, dengan presentasi tumbangnya beberapa incumbent dalam 2 tahapan itu, sepertinya masyarakat Aceh Singkil sekarang sudah punya pilihan masing-masing. Jadi ketika kita sampaikan ini dan dia tidak berminat mungkin ya, ini contoh nih ya, karena saya juga tidak masuk nih dalam tim manapun ya. Kita sampaikan ini dan dia tidak masuk atau belum masuk? Tidak masuk atau belum masuk? Abu-abu masih. Abu-abu masih ya. Masih teman-teman ingin tahu nih Mas Sapar. Abu-abu masih. Berlabuh kemana? Abu-abu masih seperti ini ya. Jadi kita tidak boleh paksakan karena hak dia. Hak dia. Kalau dia sampaikan terkait dengan jangan paksa saya, ya hak dia. Karena itu bagian dari hak dia memang sebagai seorang warga negara gitu dia. Nggak bisa saya paksakan, nggak bisa kita paksakan, bahaya kena tangkap kita nanti. Betul. Nyalahi aturan kita. Gitu dia. Baik. Nah, kemudian Bang Sapar untuk SDM di Komisi Independen Pemilihan hari ini, ya kan? Kira-kira menurut pandangan Bang Sapar bagaimana nih kesiapan teman-teman kita di KIP Aceh Singkil dalam penyelenggaraan Pilkada Aceh Singkil tahun 2024 ini? Kita yakin lah. Yakin ya? Yakin kita. Teman-teman ini teman-teman yang profesional nih. Sudah senior semua ya? Senior semua nih. Berapi. Menyala nih ya untuk daerah kita. Pasti independen lah. Baik. Ya, independen dan mereka pasti punya integritas nih, transparansi. Saya sangat yakin dengan teman-teman KIP. Oke, baik. Terima kasih Bang Sapar. Ini berikan kepercayaan lah kepada mereka untuk mengawal proses pilkada di Kabupaten Aceh Singkil supaya bisa menghasilkan pemimpin yang berkualitas. Baik. Untuk kemajuan daerah kita. Termasuk di Bawaslu-nya juga ya? Oh pasti, semuanya kita berikan kepercayaan. Baik. Kita berikan mereka berintegritas, kerjakan sesuai dengan kemampuannya ya kan. Saya yakin mereka akan orang yang bertanggung jawab. Baik. Sudah dipilih melalui proses yang benar, orang yang bertanggung jawab tentu mengawal proses dengan baik. Ya. Termasuk generasi muda tadi juga harus ikut andil ya? Harus, yang 20.000 baik, kita minta ini closing statement dari Bang Sapar, terkhususnya untuk generasi muda nih, untuk para pemuda. Bagaimana harus melek terhadap Pilkada tahun 2024 ini? Silahkan Bang Sapar, pesan-pesannya untuk generasi muda. Teman-teman, adik-adik kita dari yang generasi muda, kali ini Pilkada Aceh Singkil, waktu bagi kita untuk memilih pemimpin kita untuk 5 tahun ke depan sudah di ambang pintu, ya kan? Ayo sama-sama kita. Untuk saat ini Aceh Singkil berada pada bonus demografi, dibuktikan dengan data tahun 2017 peningkatan 20.000 menjadi tahun 2024. Adik-adiklah di situ di dalamnya. Berikan ruang, berikan warna, bangun panggung saudara, adik-adik semuanya, untuk menjalankan politik pilkada kita 2024 ini. Kita harus sama-sama yakin Aceh Singkil akan menjadi daerah yang besar, akan menjadi daerah yang maju,
Karena semua kita ada. Iya. Alam kita bagus, ekonomi kita bagus, sumber daya alam kita lengkap. Ya, mari sama-sama kita sukseskan pilkada ini, adik-adik kita dari kaula muda, ya kan? Sama-sama kita. Silahkan tentukan pilihan saudara. Mana yang adik-adik rasakan yang paling baik, itulah yang baik menurut adik-adik. Oke, baik. Terima kasih, Bung Sapar. Alhamdulillah, terima kasih teman-teman. Tapi kita sangat penasaran ya sampai hari ini. Mungkin di episode selanjutnya Bang Sapar ini tidak lagi abu-abu. Kita tunggu di episode selanjutnya Bang Sapar sudah berlabuh kemana. Ya, siap ya Bang Sapar. Siap. Oke, terima kasih. Selamat. Terima kasih juga atas kehadirannya. Ini katanya mau ke Banda Aceh lagi ya. Terima kasih Bang Sapar atas kunjungannya. Terima kasih, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.